Model of MBO yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Selviana. Ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen by objektif yang dipakai pada perusahaan kecantikan kami. Pada perusahaan kecantikan kami menerapkan manajemen by objektif yang sering disebut dengan MBO, yaitu secara umum manajemen by objektif atau MBO dapat diartikan sebagai suatu proses pendekatan yang disusun dengan menekatkan pada suatu pencapaian atau tujuan tertentu pada suatu organisasi. MBO juga dapat digunakan dalam berbagai bidang usaha dalam suatu organisasi seperti dalam pemasaran, pelayanan, pengembangan dan penelitian, sistem informasi dan bidang usaha mengenai urusan keuangan. Dalam menetapkan suatu tujuan organisasi, MBO memperkenalkan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time specific. Esensi sistem MBO ini pada penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahannya yang bekerja sama, di mana dalam penentuan bidang tanggung jawab utama setiap individu yang dirumuskan secara jelas dan dalam bentuk hasil atau sasaran-sasaran yang dapat diukur dan diharapkan dengan penggunaan ukuran-ukuran tersebut sebagai pedoman pengoperasian satuan-satuan kerja serta penilaian sumbangan masing-masing anggota. Maka manajemen by objektif ini sangat-sangat penting pada perusahaan yang kita dirikan. Dia akan sangat membantu dalam proses perencanaan perusahaan kita untuk menjadikan perusahaan kita lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Saudari Selviana. Selanjutnya kami akan menerangkan mengenai step-step dalam model of MBO yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvita. Jelaskan step-step yang ada dalam MBO. Step dalam MBO itu ada 5. Yang pertama ada develop plan. Develop plan itu yaitu proses di mana dilakukannya penyusunan rencana awal yang akan membentuk langkah awal dalam memulai bisnis. Dan langkah kedua ada translate the plan. Translate the plan ini yaitu penjelasan tertulis dari perencanaan yang sudah dibuat di tahap awal tadi. Lanjut ke yang ketiga, itu adalah plan optation. Plan optation itu yaitu seorang pemimpin harus membuat rencana operasi yang lebih detail lagi sebelum dilakukannya atau diterapkannya rencana tersebut. Yang keempat ada execute the plan. Execute the plan itu yaitu proses di mana rencana tersebut direalisasikan dalam dunia bisnis. Step yang terakhir yaitu monitor and learn, yaitu adalah proses atau tahap di mana pemimpin mengawasi jalannya proses bisnis agar tetap sesuai dengan rencana awal bisnis tersebut dan mempelajari apakah bisnisnya sudah melakukan yang terbaik atau tidak, dan jika ada kesalahan maka pemimpin harus mempelajari penyebab kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penerapan model of MBO yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ara Laila Febrika. Baik, berikut ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam MBO. 1. Menentukan sasaran dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. 2. Secara umum tujuan dan sasaran bagi tiap-tiap SDA dan departemen juga harus ditentukan. Di sini yang dimaksud SDA adalah para kinerjanya yang ada di dalam perusahaan kami. 3. Mengontrol pelaksanaan kinerja karyawan dan pengembangannya. 4. Mengevaluasi setiap hasil kinerja karyawan dan prosesnya. Seperti biasanya kami mengevaluasi di akhir bulan atau akhir tahun. Jadi kami tahu di mana kesalahan kinerja yang ada di perusahaan kami. 5. Memberikan feedback atau umpan balik. 6. Memberikan awards, penghargaan bagi departemen, visi ataupun individu karyawan yang berhasil mencapai target yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Dari Ara, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kerugian dan keuntungan perusahaan kami jika kami menerapkan model of MBO yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggita. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan kita menerapkan MBO dalam perusahaan Egg Beauty Care ini. Yang pertama, akan meningkatkan motivasi kerja. Karena karyawan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tentang tujuan perusahaan, akan meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Interaksi dalam menetapkan tujuan perusahaan dapat menjaga
hubungan lebih baik dan keharmonisan antara kita sebagai manajer kepada karyawan kita. Yang ketiga, karyawan memiliki komitmen kepada sasaran yang mereka terapkan sendiri daripada sasaran yang dipaksakan oleh orang lain. Tetapi selain keuntungan, kita juga memiliki kerugian jika perusahaan kita ini tidak menerapkan MBO. Yang pertama, karyawan berada di bawah tekanan saat penetapan dan tujuan yang diterapkan sangat tinggi dan tidak realistis. Yang kedua, terlalu banyak rapat dan laporan yang menambah tanggung jawab kita sebagai manajer dan menambah beban kita sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih saudari Anggita. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai manfaat model of MBO yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Jadi saya akan menjelaskan beberapa manfaat sekaligus tujuan manajemen by objektif dalam perusahaan kita, yaitu satu, menciptakan sinergi di perusahaan, mulai dari lapisan paling bawah sampai top manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan kita. Yang kedua, memperbesar tingkat validalitas penilaian yang akan meminimalkan bias penilaian dan meningkatkan fairness atau rasa keadilan. Yang ketiga, mengontrol kinerja setiap karyawan dan mengarahkan agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu mengupayakan agar peran semua karyawan terstruktur untuk mencapai target, sehingga perencanaan pengembangan sumber daya manusia lebih akurat, detail, dan spesifik. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap kendali perusahaan. Yang keenam, memberikan kejelasan jenjang karir dan kompetensi antar karyawan untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas pekerja serta kinerja organisasi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan profit margin. Dan yang terakhir itu adalah untuk alat yang efektif untuk melakukan revolusi struktural, mental, dan budaya kerja karyawan. Terima kasih. Terima kasih saudari Putri. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penerapan step-step kami di dalam perusahaan mengenai MBO tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dea. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Elvika, yaitu develop plan atau rencana awal, rencana yang akan dilakukan dalam perusahaan yang akan perusahaan kami dirikan, yaitu yang pertama, satu, mengembangkan usaha kecantikan, dua, diharapkan kepada konsumen yang memiliki masalah kecocokan produk atau kecantikan diharapkan cocok dengan produk yang kita buat. Yang ketiga, selain mendapat keuntungan, kami lebih mengutamakan kualitas produk daripada keuntungan. Yang kedua yaitu translate the plan atau penjelasan tertulis dari perencanaan yang sudah dibuat. Adalah suatu penjelasan yang tertulis sebelum perusahaan dan produk dibuat agar konsumen merasa puas. Yang ketiga adalah plan operation, dibuat lebih rinci. Di sini kami akan membuat produk yang kami buat secara lebih rinci, aman, dan baik. Yang keempat adalah execute the plan, yaitu rencana dari produk akan direalisasikan dalam dunia bisnis atau akan dikeluarkan dalam pemasaran, dijual kepada konsumen. Yang kelima yaitu monitor dan learn. Di sini para pemimpin akan mengawasi jalannya produk dan akan memantau dengan tahap rencana yang ada di awal tersebut. Baiklah rekan-rekan, terima kasih atas waktunya. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga perusahaan kita kedepannya akan menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.